Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terima kasih kepada pemimpin Kerja Bakti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Sesepuh wihara yang saya hormati, Romo Ramani, para pandita muda yang saya hormati, para upacarika, para upasaka, upasika, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia. Sodiotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Merupakan karma baik dan kesempatan yang sangat berharga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang sangat membahagiakan. Kita melakukan puja bakti dan belajar bersama mendalami ajaran Sang Buddha. Sebelum saya menyampaikan dhamma desana yang mungkin singkat nanti, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sumardi. Saya lahir di Kulon Progo dan bertempat tinggal di Kapanewon Pengasih, Kulon Progo. Itu sedikit tentang perkenalan singkat. Saya kesini tadi membawa anak saya yang mungkin juga saya jarang ke wihara ini. Para Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan ajaran Sang Buddha yang berkaitan dengan jalan tengah. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, bahwa mungkin sudah banyak sekali kita semua memahami tentang jalan tengah yang Sang Buddha ajarkan. Tapi mungkin saya akan mengupas dari segi yang lain. Saya kaitkan dengan beberapa sutta yang mengarah kepada penjelasan tentang jalan tengah ini. Setiap keyakinan, setiap agama itu mempunyai rukun kalau dalam bahasa lain, atau laku dalam bahasa Jawanya. Nah, ada mereka yang melakukan laku untuk memenuhi kewajiban sebagai orang yang menganut suatu keyakinan itu dengan beribadah dengan waktu yang ditentukan. Kemudian ada dengan cara-cara yang lain. Di dalam agama Buddha, bahwa yang menjadi laku utama itu sebenarnya adalah jalan tengah. Jalan tengah di sini yang dimaksud adalah Majjhima Patipada, atau jalan mulia berunsur 8, atau Arya Tanggika Magga. Itu yang menjadi lakunya bagi umat Buddha. Mengapa demikian? Karena dari jalan mulia berunsur 8 atau jalan tengah ini merupakan satu hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Asala atau Asada, dan Sang Buddha membabarkan ajarannya itu ketika bulan Asala, atau Asada. Setelah Sang Buddha membabarkan ajarannya kepada 5 orang pertapa, kemudian terbentuk perkumpulan para biku yang awalnya hanya 5 orang, 5 pertapa, kemudian ditambah dengan yasa, ditambah dengan teman-teman yaksa, yang akhirnya menjadi jumlahnya 60. Semuanya mencapai tingkat arahat. Kemudian Sang Buddha mengutus 60 arahat ini untuk mengajarkan dhamma ke berbagai penjuru. Sang Buddha menyatakan, pergilah kalian sendiri-sendiri untuk membabarkan dhamma ini demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kebebasan banyak orang. Nah, ketika itu Sang Buddha memesankan, babarkanlah dhamma yang indah pada awalnya, yang indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Indah pada awalnya ini sebenarnya berkaitan dengan kelompok di dalam jalan mulia berunsur 8. Karena jalan mulia berunsur 8 itu terdiri atas 3 aspek.
Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar menjadi satu aspek yang disebut dengan aspek panya atau kebijaksanaan. Kemudian perbuatan benar, mata pencaharian benar, dan kelompok yang tengah itu adalah kelompok sila. Kemudian usaha benar, samadhi benar itu kelompok samadhi. Jadi dari jalan mulia berunsur 8, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan meditasi atau konsentrasi benar itu merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, kalau kita urutkan berdasarkan urutannya, itu adalah dari kelompok panya, kemudian kelompok sila, kemudian kelompok samadhi. Tetapi karena itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, maka kita akan melihat dari ajaran Sang Buddha yang ada di dalam Mahacatarissaka Sutta. Dalam ajaran Sang Buddha dalam Mahacatarissaka Sutta, 40 hal yang besar itu pandangan benar menjadi fondasi. Pandangan benar menjadi satu hal yang paling utama. Karena setiap melaksanakan unsur yang kedua, unsur yang ketiga, unsur yang keempat, sampai unsur yang ke-8 itu harus dilandasi dengan pandangan benar. Jadi pandangan benar itulah menjadi landasan utama. Tetapi ketika Sang Buddha mengutus 60 arahat ke segala penjuru, Sang Buddha menyampaikan, babarkanlah dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Indah pada awalnya itu berkaitan dengan sila, indah pada pertengahannya itu berkaitan dengan samadhi, dan indah pada akhirnya berkaitan dengan panya atau kebijaksanaan. Jadi dalam rangkaian ini karena merupakan satu kesatuan, ada orang mengatakan urutannya dari panya, sila, samadhi. Ada yang mengatakan urutannya dari sila, samadhi, dan panya. Nah, kita akan lihat di dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha menjelaskan. Kalau kita kupas ringkasan di dalam Mahaparinibbana Sutta, khotbah terakhir sebelum Sang Buddha parinibbana atau wafat, Sang Buddha menyatakan orang yang bisa melaksanakan samadhi dengan baik kalau dilandasi dengan sila yang baik. Jadi oleh karena itu sila itu menjadi landasan. Maka barangkali kalau di negara kita itu sila diartikan sebagai dasar atau landasan. Padahal sebenarnya sila itu adalah moralitas. Moralitas itu menjadi landasan, menjadi dasar. Cuma kadang mohon maaf kalau dari bahasa asing, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu banyak yang artinya itu jauh dari makna yang sebenarnya. Contohnya satwa atau sata ya, satwa. Satwa itu kan sebenarnya makhluk hidup. Tapi ketika sudah dipakai dalam bahasa yang di Indonesia menjadi hewan kan, marga satwa gitu kan. Padahal kalau kita berdoa sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu mungkin masih bisa dimaklumi. Ada lagi yang lebih kadang menggelitik, kata dana. Dana itu sebenarnya adalah pemberian dengan ikhlas tanpa pamrih. Tetapi ketika sudah diterjemahkan dipakai dalam bahasa Indonesia, kadang diartikan uang. Celakanya lagi di pinggir jalan ada tulisan butuh dana cepat, jaminkan BPKB. Itu sudah jauh sekali dari makna yang sebenarnya. Kalau memang butuh dana cepat ya dikasih gitu, kasih tanpa menggunakan embel-embel apapun. Tapi karena bahasa itu sifatnya arbitrary, mana suka, kita tidak bisa menyalahkan. Orang menggunakan bahasa tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena memang istilahnya monosuko, arbitrary. Mau diterjemahkan ini tidak jadi soal, tidak bisa diperdebatkan. Nah ini, kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan adalah tentang jalan tengah. Bahwa semua ajaran Sang Buddha itu kalau di jumlah semuanya ada 84.000 kelompok Dhammakanda. Ada 84.000. Makanya kita kalau dibaca di Parita ada dengan kekuatan 84.000 dhamma. Jumlah keseluruhannya ada 84.000 kelompok dhamma. Tapi intinya adalah tentang 4 kesunyataan mulia, dan itu lakunya di jalan mulia berunsur 8.
yang menjadi jalan tengah. Jauh sebelum istilah jalan tengah itu dipakai dalam kehidupan kita, dalam kehidupan di masyarakat, mungkin kita sering mengatakan kita harus menerapkan moderasi, diterjemahkan sebagai jalan tengah. Nah, Sang Buddha jauh sebelum itu sudah mengajarkan tentang jalan tengah. Sebenarnya jalan tengah ini kenapa Sang Buddha babarkan? Karena dalam dunia ini ada dua jalan ekstrim yang berlebihan, yaitu yang disebut dengan ekstrim keduniawian dan ekstrim kerohanian. Ekstrim keduniawian itu karena didorong oleh pikiran manusia bahwa setelah kematian itu tidak akan ada kehidupan lagi. Maka orang itu mencari kebahagiaan ketika senyampang kita masih hidup. Kita memenuhi hasrat-hasrat, kita memenuhi indria-indria, kita memenuhi keinginan-keinginan kita, karena setelah itu tidak ada lagi kehidupan. Ini yang mendorong seseorang kemudian cenderung akan hidup untuk dengan ekstrim keduniawian. Sedangkan yang kedua, ekstrim kerohanian, karena melihat bahwa pada dasarnya ketika kita lahir di dunia ini, kita tidak mempunyai kekotoran atau dosa ya. Dosa itu kalau kita kaitkan dengan Brahmawihara berarti kebencian. Tapi saya pernah mendapatkan pesan dari Bante Dhammadhiro bahwa sebenarnya istilah dosa itu bukan hanya kebencian. Setiap perbuatan, setiap perilaku yang tidak baik itu dosa. Saya dulu pernah dipesan oleh Bante ini, nanti kalau mengajar di sekolah ini disampaikan ya, dosa itu ya seperti yang dipakai umum, dosa itu. Orang Jawa mengatakan dosa itu dosa. Tapi dalam konteks kaitan dengan pasangan dari tentang 4 sifat yang tidak baik itu loba, dosa, moha, ada lagi isa atau irisia, maka disebut dosa berarti kebencian. Tapi ketika sudah dipakai secara umum ya dosa itu ya dosa. Bahasa Pali menurut Bante. Nah, oleh karena itu orang yang mempunyai dorongan pikiran bahwa kita ini sebenarnya lahir tanpa dosa, tanpa ada noda, maka supaya mencapai kebahagiaan kembali, badan jasmani ini dikekang sedemikian rupa supaya dalam tanda kutip jiwa itu menjadi bersih kembali. Nah, itu yang didorong oleh orang yang mempunyai paham Attawada. Kalau tadi yang pertama karena paham nihilisme, Ucedawada. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama yang saya hormati, yang berbahagia, bahwa Sang Buddha mengajarkan jalan tengah ini menghindari dua paham yang ekstrim ini. Dan sebenarnya apa yang Sang Buddha sampaikan ini kalau dilihat atau dibaca mungkin sederhana, tapi ketika sudah dipelajari satu persatu itu menjadi sangat luas. Tadi Sang Buddha membabarkan 84.000 kelompok Dhammakanda, tetapi intinya di 4 kenyataan mulia dan lakunya di jalan mulia berunsur 8 yang disebut dengan jalan tengah. Pandangan benar itu adalah memandang hakikat hidup dan kehidupan ini sebagaimana adanya, sebagaimana yang sesungguhnya, bahwa hidup ini sebenarnya dicengkram oleh anicca, dukkha, dan anatta. Ketidakkekalan, menanggung beban, dan tanpa aku, tanpa inti yang kekal. Kemudian juga pandangan benar itu memandang segala sesuatu itu sebagai gugusan, sebagai kumpulan. Lalu kemudian pikiran benar adalah pikiran yang terhindar dari pikiran-pikiran yang negatif, yang kotor, niat-niat buruk, keinginan-keinginan tidak baik. Dalam Dhammapada ada satu penjelasan, perbuatan itu benar adalah satu perbuatan jika dilakukan tidak menimbulkan wajah yang berlinang air mata bagi orang lain, bagi makhluk lain, dan juga bagi dirinya sendiri. Sehingga dalam Dhammapada sangat sederhana dijelaskan bahwa perbuatan itu benar
jika dilakukan tidak menimbulkan penderitaan baik bagi orang lain, bagi diri sendiri ataupun bagi kedua belah pihak. Itu adalah perbuatan yang benar. Demikian juga dengan ucapan benar ya, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, dan juga kemudian tentang usaha benar, mata pencarian dulu, mata pencarian benar. Mata pencarian benar tentunya Bapak Ibu saudara-saudara juga sudah memahami. Berbagai kesempatan sudah mendengarkan dhamma dari Bante dan juga dari para dhamma duta bahwa mata pencarian benar itu adalah mata pencarian yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian usaha benar. Nah, usaha benar ini kalau dikaitkan dengan ajaran di dalam dhamma itu sendiri, itu berkaitan dengan iddhipada, 4 iddhipada, yaitu 4 usaha benar dari mental, dari batin, menghindari usaha untuk mencegah niat-niat buruk, pikiran-pikiran buruk supaya tidak muncul di dalam hati dan pikiran kita. Kemudian usaha untuk menghentikan ketika kita pernah melakukan perbuatan yang tidak benar ataupun niat-niat tidak benar, untuk menghentikannya. Kemudian usaha untuk menumbuhkan niat-niat baik, pikiran-pikiran baik, batin yang baik untuk selalu berkembang. Dan juga usaha untuk mengembangkan, meningkatkan ketika kita sudah melakukan perbuatan yang baik, ditingkatkan. Itu adalah usaha. Usaha di sini bukan usaha bisnis ya. Itu kalau bisnis termasuk di dalam mata pencaharian. Tapi usaha di sini adalah usaha yang berkaitan dengan batin, mental, pikiran kita, niat-niat kita. Nah, kemudian perhatian benar. Perhatian benar itu adalah kewaspadaan. Kita menjaga kewaspadaan. Kita selalu berupaya untuk selalu sadar. Itu disebut dengan perhatian. Sati sama sati. Sati itu kalau orang Jawa mengatakan eling. Eling. Itu sati, selalu waspada, tidak lengah, itu sati. Jadi selalu terjaga. Kemudian samadhi benar adalah memusatkan pikiran pada objek yang benar. Dan di dalam ajaran Sang Buddha, penyatuan objek, pemusatan objek itu ada 2 kelompok ya. Kelompok untuk ketenangan batin atau samatha, dan kelompok untuk pencerahan, mencapai penerangan atau vipassana. Itu yang disebut dengan sama-samadhi atau samadhi benar. Kembali lagi bahwa jalan mulia berunsur 8 atau jalan tengah ini bukan terpisah-pisah, tidak bisa dipisah-pisah. Sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita untuk melatih dalam kehidupan. Tidak bisa hanya memilih, saya memilih pandangan benar saja. Tidak bisa. Kita atau saya misalnya memilih ucapan benar saja, tidak bisa. Itu keseluruhan. Satu kesatuan, maka disebut sebagai jalan mulia berunsur 8. Satu jalan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, pada satu kesempatan Sang Buddha itu pernah ditanya oleh Yang Mulia Ananda sebagai siswa terdekat. Biku Ananda itu menanyakan, apakah untuk mencapai kebebasan itu harus menganut ajaran Buddha? Dalam bahasa umumnya begitu. Apakah untuk mencapai pembebasan itu harus menganut atau mengikuti ajaran Buddha? Dengan bijaksana Sang Buddha menjelaskan, di dalam ajaran manapun juga, ketika di situ ditemukan jalan mulia berunsur 8 atau jalan tengah, maka di situ akan ditemukan seorang Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Sangat bijaksana sekali. Ini pernah disampaikan oleh Bante Panya. Ada sutanya, tapi mohon maaf saya lupa sutanya. Sudah lama tidak buka-buka sutanya, jadi saya lupa. Tapi ada Sang Buddha menjelaskan seperti itu. Ketika ditanya oleh Biku Ananda, apakah untuk mencapai pembebasan harus menganut ajaran Buddha? Itu bahasa umumnya, atau menjadi, kalau bahasa umum lagi, menjadi agama Buddha. Dengan bijaksana Sang Buddha menjelaskan, di dalam ajaran manapun juga, ketika di situ ditemukan jalan mulia berunsur 8, maka di situ akan diketemukan seorang Sotapanna,
sakada kami, anak kami, dan arahat. Atau orang yang mencapai tingkat sucian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi Sang Buddha memang mengajarkan Dhamma dengan sangat bijaksana, sangat moderat ya. Sang Buddha itu sangat moderat sekali. Ketika sekarang orang baru kembali akan menggelurakan atau namanya itu memasyarakat tentang moderasi, Sang Buddha sudah mengajarkan moderasi 2500 tahun lebih yang lalu, 25 abad tahun yang lalu. Bapak Ibu saudara-saudara sedama yang berbahagia, jadi kalau umat Buddha itu ditanya kok tidak pernah sembahyang, tidak pernah kelihatan mungkin sembahyang berapa kali sehari. Nah, memang aturannya itu sebenarnya 2 kali secara tersirat di dalam ada mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sering membaca juga tentang Moraparita. Moraparita itu dibaca pagi dan sore. Jadi ada sembahyang itu pagi sore sebenarnya, karena Sang Bodhisattva pun dulu sebelum menjadi Buddha pun selalu melakukan puja pagi dan sore. Makanya di dalam Moraparita itu kalau kita lihat terjemahannya atau artinya itu ada yang Uditayan Catuma Ika Raja dan seterusnya, ada Apetayan Catuma Ika Raja. Dan dikembangkan lagi di dalam di Sangga itu diajarkan tentang sembahyang pagi, sembahyang sore, morning chanting dan evening chanting. Itu memang 2 kali, tetapi yang lebih dari itu kembali lagi adalah lagunya adalah jalan mulia berunsur 8. Sehingga kalau manusia Buddhis, orang Buddhis ya, itu dikatakan orang yang taat menjalankan agama ketika dia itu menjalankan jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 ini. Dan di dalam Dhammapada juga ada dijelaskan di sana. Di antara semua jalan mulia berunsur 8 adalah jalan yang terbaik. Itu. Jadi pada kesempatan malam hari ini sedikit yang saya sampaikan, tetapi mungkin ini bagi yang sudah mendengar menjadi jelas, bagi yang belum mendengar menjadi mendengar, dan apa yang mungkin kalau saya menyampaikan terlalu tidak terstruktur itu mohon maaf, karena memang saya sudah lama tidak membaca suta-suta itu sehingga tidak terstruktur. Tapi yang jelas bahwa di dalam setiap ajaran agama itu fokusnya, muaranya itu untuk menjalankan jalan utama, jalan mulia berunsur 8, ke sana, ke situ sebenarnya arahnya adalah ke situ. Dan juga ajaran Sang Buddha itu diibaratkan seperti rakit itu dipakai untuk menyeberang. Ketika sudah sampai pantai seberang, rakit tidak dipakai lagi. Oleh karena itu rakit ini ya kembali ke jalan mulia berunsur 8 ini. Pada malam hari ini kebetulan ada yang melakukan patidana sebagai sedikit tambahan. Di dalam ajaran agama Buddha itu memang di beberapa sutta diajarkan supaya melakukan bakti. Di dalam Sikalowada Sutta juga diajarkan tentang bakti seorang anak bahkan sampai orang tua tiada. Ada satu sutta yang pada satu ajaran Sang Buddha dalam Sutta Pitaka yang pernah saya baca, namanya adalah Vipula Sutta. Vipula Sutta itu Sang Buddha ajarkan, disampaikan pada awalnya kepada Bhikkhu Ananda. Pada suatu ketika Sang Buddha itu sedang berjalan Cangkamana, kemudian bersama dengan Bhikkhu Ananda. Lalu Sang Buddha di satu tempat itu berhenti, tepat di dekat sebuah pemakaman. Ada sepotong tulang di tempat itu. Kemudian Sang Buddha itu lalu bernamaskara di hadapan tulang ini. Ini Sang Buddha. Sang Buddha bernamaskara. Nanti mungkin bisa di cross check di namanya Vipula Sutta. Kemudian Bhikkhu Ananda kan kaget. Mengapa Bante bersujud di hadapan tulang ini? Dan Sang Buddha menjelaskan kepada Bhikkhu Ananda, pada kehidupan yang lampau, bahwa yang kemudian menjadi manusia dan sekarang tinggal tulang ini pernah menjadi leluhurku. Oleh karena itu aku berkewajiban untuk memberikan penghormatan. Ketahuilah Ananda, tulang
seorang manusia yang sudah ditinggalkan dari kelahiran ke kelahiran ini, jika dikumpulkan itu tingginya melebihi gunung Wibula, karena dekat gunung Wibula, benar Suta itu dinamakan Wibula Suta. Nah, sehingga Sang Buddha memberikan contoh, sekalipun beliau adalah seorang arahat sama Sang Buddha, masih memberi penghormatan kepada luhurnya. Oleh karena itu menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa sampai kapanpun kita memang perlu melakukan penghormatan, termasuk pada malam hari ini ada umat yang melakukan patidana untuk memberikan melimpahkan jasa kepada mendiang. Semoga mendiang di alam selanjutnya bisa mengetahui, bisa mengerti bahwa sanak keluarga sedang melakukan kebajikan, dan semoga di sana berbahagia. Jadi banyak sekali kalau kita lihat di samping ada Sigalowada Sutta, kemudian Wibula Sutta, Tirobuddha Sutta, Wijaya Sutta dan lain sebagainya, itu mengajarkan bagaimana kita sebagai seorang yang terlahir sebagai manusia yang mempunyai kelebihan itu bisa melakukan bakti kepada Leluhur. Sampai pada satu kesimpulan, Bapak Ibu saudara-saudara sedama, bahwa ketika kita berupaya untuk menjadi manusia yang baik itu patokannya adalah jalan mulia berwujud di lapan. Jalan mulia berwujud di lapan yang dikelompokkan menjadi 3 aspek: kelompok sila, kelompok samadhi, dan kelompok panya. Jadi kalau diurutkan tadi memang urutannya dari panya, tetapi kalau pesan Sang Buddha dari sila. Di Mahaparinibbana Sutta juga dijelaskan bahwa orang bisa melakukan samadhi dengan baik ketika dilandasi dengan sila yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak hal yang kurang berkenan. Jika ada yang pas itu karena memang saya mengambil dari Dhamma. Jika ada yang kurang pas karena kebodohan saya sendiri, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri, sabi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan. Soteotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.